Bolangers, lauk bakar cobek bikinan Kakak Bolang kelihatannya enak banget ya. Kakak Bolang memang punya usaha warung makan kecil-kecilan. Menunya bervariasi. Ada bakso, teri, dan telur cobek. Cobek yang biasanya untuk mengulek sambal, tapi kali ini jadi wadah untuk masak lauk pauknya. Makanya disebut lauk bakar cobek. Saat menyajikannya, cobek harus diwadahi lagi supaya nggak panas. Waduh, Mbak, gak sengaja aku, Mbak. Apa itu? Gak sengaja aku, Mbak. Error aku. Ya apa terusan lang, lah yuk kayak sok dodolan mana aku. Waduh, gawat. Cobek Kakak Bolang kesenggol dan pecah. Bolang harus menggantinya. Nanti kakaknya nggak bisa jualan lagi. Sambil mencari, mereka juga bermain. Namanya juga bolang, kayak nggak lengkap rasanya sehari tanpa main. Mereka bermain kuda-kudaan atau jaran debok. Sederhana saja, hanya dari pelepah pisang yang dibentuk seperti kuda. Tantang. Waduh, gak sengaja, Bule. Aku, Bule. Lah, apa sama ini kayak gini Tulinan. Loh, Gak rusak sengaja. kabeh iki. Aduh, dewa iki boleh. Oh. Tak kabeh ya. Aduh, keasikan bermain, Rifan jadi nggak lihat ada Bibi di belakangnya. Nah, apa pengen, Bule? Udah, Bule. Iki lho kate ngapain godhong kopi. Oh, kayak apa, Bule? Kayak masak, Iku dimasak apa, Bule? dimasak sayur. Tak emang ya, Bule. Mbak Rarek. Ya wes, ayo ewang ngono medhi. Daun kopi dimasak, biasanya kan bijinya ya yang diolah. Ya sudah, Bolang dan teman-temannya mau bantu bibinya petik daun kopi. Boleh aku tapi. Bu, wis mari njupuk godhonge. Wes Pak, iki wis satu akeh. Duh, iki lak Pak Lek sing mangko. Kenal ta, Bolang? Kenal. Pakai wangi aku. Loh, kebetulan sekali ya bisa ketemu lagi. Mereka juga mengantar bibi sampai di rumah. Biar aman gitu. Duh, Pak Lek nggak bisa. Nggak cowek ah. Iya Lang, iki jane Pak Le. Apa Lang? Aku gak apa-apa ngewangi ta. Cowek mbakku pecah wingi gak iso dodolan. Oh iya, gak apa-apa Lang. Ayo Lang, ewang ngono Lang. Wah, ternyata paman yang ditolong Bolang membuat cobek. Tanah yang dibawa tadi untuk bahan dasar pembuatan cobeknya. Bukti nyata kalau kita berbuat baik, pasti ada kebaikan yang datang kembali. Paman mau mengajarkan Bolang dan teman-temannya membuat cobek. Iya. Tanah liat yang halus dipotong-potong menggunakan kawat kecil. Selanjutnya, tanah liat dibentuk menjadi cobek menggunakan alat pres dengan berbagai ukuran. Tinggal taruh saja, lalu ditekan dengan kuat. Kalau ada sisa tanah liat di pinggir alat presnya, tinggal disisihkan saja. Dengan cara ini, bisa menghasilkan cobek dengan waktu cepat. Terlihat mudah ya, tapi nyatanya pembuatan cobek ini terbilang lama karena prosesnya yang panjang. Dalam sehari, paman biasa membuat sampai ratusan cobek loh, tergantung sesuai pesanan. Iya. Setelah itu, cobek setengah jadinya dihaluskan lagi dengan air dan kayu kecil. Juga diberi motif dan warna. Hati-hati saat mewarnainya ya. Kalau salah, hasilnya jadi nggak bagus. Ayo Lang, iki Lang digawa wayahe ngepi iki. Cobek dijemur selama beberapa hari, tergantung panas terik matahari. Cobek yang sudah kering dikumpulkan dalam tungku pembakaran dan harus disusun rapi agar terbakar merata.
Tumpukan cobek lalu ditutup dengan jerami agar asap yang dihasilkan nggak terlalu banyak. Lalu tinggal bakar deh. Pirang jam ini ki, Pak Le? Suwe iki lang petang jam kait mateng go cowek. Waduh. Ini mbakku iki kok. Lek digawe coweke. Tenang lang, iki wis ana sing dadi. Engko kon mule yo. Ah, iki lang kena mbakmu dhisik engko cegah dilokno awakmu yo. Ya. Atur suwun, Pak Le. Iya, padha-padha lang. Asik, Bolang diberi cobek oleh paman. Jadi gak sabar mau kasih ke kakak. Ya, Pak. Iki lho cowoke, Mbak Lironi. Oleh. Anyar iki. Anyar. Tekan ndi? Ing nang kok ngewangi Pak Le. Dikai situ. Cowek mau dikai situ. Tuan ya. Ya. Makane ta dituturus banggel ae. Yo. Ya wes ngono aku buka warung ya. Ya. Ayo. Ayo buka. Akhirnya, senang sekali lihat warung kakak Bolang buka kembali. Bolang juga bantu kakaknya membuka warung, supaya siap saat ada pembeli nanti. Coba. Masak nek ora? Ayo. Sik ya. Tak ewangi gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Tak ewangi wae. Gorek. Tenang. Kapan lagi dimasakin sama kakak ya, Lang? Menu kali ini ada telur, bakso, ati ampela, dan ikan juga. Wah, pokoknya enak deh. Piye rasane, Rip? Kok enak? Mantep. Pakai. Menyantap lauk bakar cobek paling enak selagi hangat. Mereka lahap sekali makannya. Mantap. Bolangers, sayangi selalu orang-orang dekat kalian dan bantu selalu orang yang sedang kesusahan. Sekarang, mereka mau mencari hewan kecil yang ada di sungai. Umpan ditaruh di tengah ayakan. Diberi batu sebagai pemberat supaya ayakan tidak terbawa arus sungai. Ayakan ditaruh di pinggir sungai yang airnya nggak terlalu deras dan dangkal. Hewannya nggak langsung dapat ya Bolangers. Mereka harus menunggu beberapa saat. Rek wes ah. Rek wes. Ayo wes golek buah. Ayo. Bolang dan teman-temannya mau ambil buah kesukaan mereka kalau lagi bermain. Ini dia pohonnya. Namanya pohon loa. Dikenal juga dengan pohon lo, pohon ara, atau elo. Buahnya sebesar buah pir dan tumbuh bergerombol menggantung pada batang dan cabang utama pohon. Pohon loa nggak kenal musim, alias selalu berbuah terus. Tapi untuk mengambilnya butuh effort sih. Di antara mereka, biar Rifan saja yang ambil. Dia si paling jago deh kalau urusan panjat memanjat. Bolangers, pohon loa masih satu keluarga dengan pohon tin. Tingginya bisa sampai belasan meter. Tumbuh secara alami di dataran rendah hutan atau di sekitar mata air sebagai penahan erosi dan banjir. Buah ini juga disukai oleh beberapa jenis burung karena nggak beracun. Juga bisa dimakan manusia. Ayo. Iki wis akeh iki. Sake ya. Ayo mangan. Buah loa ini bagian dalamnya ada biji-biji kecil. Walaupun asem, tapi manfaatnya banyak. Super orang. Cepet ah. Gak enak yo. Gak enak. Ya wes. Aji mangan mbek kurang. Aji dilok mangko perangkape.
Sebagian buahnya mereka bawa untuk jadi campuran masakan mereka nanti. Wah, ternyata Rifan dapat duluan. Ini dia hewan kecil yang mereka cari, yaitu udang sungai. Asik, ternyata mereka semua juga dapat. Jadi banyak deh udangnya. Yuk, langsung diolah, Lang. Bolangers, mereka punya menu favorit kalau sedang masak seperti ini, yaitu botoan udang loa. Boto, makanan yang dimasak dengan cara dikukus atau dibakar. Buah loa harus dikupas dulu karena bagian yang dipakai hanya daging buahnya. Bijinya dibuang saja. Mereka juga menambahkan tahu sebagai lauknya. Tapi harus dihaluskan dulu ya. Udangnya juga dicuci sampai bersih. Lalu campurkan dengan tahu, beri sedikit garam supaya lebih gurih. Bumbu yang digunakan hanya diiris saja. Ada cabai, daun bawang, dan tomat. Semuanya kembali dicampur dengan tahu dan udangnya. Aduk deh sampai tercampur merata. Bungkus dengan daun pisang yang sudah dibersihkan. Daun pisang menambah aroma menjadi lebih wangi loh. Botoan ini mirip pepes dari Jawa Barat ya. Dengan disemat 2 buah lidi kecil di bagian ujungnya. Sebenarnya botoan ini bisa dipakai lauk apa saja sesuai selera. Terakhir, taruh di atas bara api. Tunggu sampai matang sekitar 30 menit. Jangan terlalu lama. Nanti daun pisangnya bisa terbakar semua. Jangan lupa sesekali dibolak-balik agar matang di kedua sisinya. Mari Alang. Mari. Luwe aku Lang. Ya siapa? Mari ki sik. Sik mateng sik. Aku luwe tak tahan sik. Enak ya ampune sawedep ya. Mereka sudah gak sabar mau makan. Pasti gak kalah enak deh sama masakan kakaknya Bolang. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Nasi putih jadi pendampingnya. Wah, mantap. Mantap Lang. Ya enak ya. Wah, mantap. Gurih, sedikit pedas, dan ada sedikit asam dari buah loanya. Nano-nano, Rek. Udangnya juga matang sempurna. Kriuk-kriuk saat dimakan. Bolangers, ayam petelurnya banyak banget ya. Ada ribuan ekor. Aku tak jauh doke. Gawe apa? Ini kayak di sawah. Ya mana juga sih aku baru mau tak kei. Yo. Aku nang kono ya Lang yo. Yo. Aku nak kene ae ambek bola. Jadi, Bolang dan teman-temannya diminta tolong untuk mengambil telur dan ayam untuk acara syukuran panen di desanya nanti. Tapi, mereka harus bantu kumpulin telurnya dulu. Saat di kandang ayam, harus tenang. Supaya nggak bikin ayamnya stres. Karena kalau sampai stres, ayamnya nggak bisa bertelur. Lang, wis mari Lang, aku tak tutupne dhewe Lang. Wis. Iki udah kon mulai. Mohon paman. Hati-hati bawanya ya, Lang. Jangan sampai jatuh.
nanti pecah telurnya. Hei. Di perjalanan pulang, mereka mampir sejenak ke tempat mereka sering bermain. Wah, ada pohon sukun yang lagi berbuah tuh. Ini sih kesukaan mereka banget. Ki, jupukno. Barangnya ge tasku. Ya, iki Han. Ya, tak jupukno. Ono. Pohon sukun memang tinggi banget, bisa sampai puluhan meter. Makanya harus dipanjat untuk ambil buahnya. Soal memanjat, Bolang memang jagonya deh. Tapi hati-hati ya, Lang. Buah yang diambil pastinya yang sudah matang. Dilihat dari kulitnya, berwarna hijau kekuningan atau banyaknya getah di permukaan kulitnya. Enak iki. Bolangers, buah sukunnya mau dimasak sama Bolang dan teman-temannya. Tapi sepertinya lauknya kurang. Mereka mau cari sumpil di anak sungai. Sumpil jenis siput air tawar yang hidup di air tenang dan dangkal. Bentuknya kecil memanjang dan meruncing pada bagian ujungnya. Mencarinya harus jeli karena warnanya hitam dan biasanya bersembunyi di balik bebatuan atau tertutup lumpur. Sumpil yang dicari yang masih tertutup, artinya isinya masih ada. Asik, akhirnya sumpilnya dapat juga. Itu sake. Apa? Itu sake. Sake. Ya, belum kono dicek. Ya, belum kono yo. Ya, kono rek. Ya. Sumpil harus dicuci sampai bersih untuk menghilangkan pasir atau kotoran lainnya yang menempel. Selain suka bertualang, Bolang juga suka masak loh. Ya, walaupun rasanya nano-nano, yang penting perut kenyang. Wis tau bae ku. Cari cek yo. Selesai dicuci, sumpil direbus dengan air secukupnya untuk menghilangkan aroma amis dan membuat dagingnya terasa lebih empuk. Saat mengupas buah sukun, tangan harus diolesi minyak goreng dulu supaya getahnya nggak nempel. Selanjutnya tinggal goreng deh sukunnya. Buah sukun memiliki tekstur seperti singkong, empuk kalau matangnya pas. Masukkan bumbu yang sudah ditumbuk ke dalam rebusan sumpil beserta tomat dan irisan cabainya. Yeay, sumpil dan sukunnya matang. Warnanya sudah berubah kekuningan. Cara makan sumpil dengan menyedot dagingnya langsung dari cangkangnya. Walaupun kecil, tapi sumpil memiliki protein tinggi yang baik untuk kesehatan loh. Selain itu, bisa dijadikan pengganti makanan pokok juga loh. Kandungan seratnya yang tinggi bermanfaat bagi sistem pencernaan manusia. Jangan lupa makan sukun gorengnya, mumpung masih hangat. Yo, enak iki. Iya, wis parek. Ayo, lanjut dolen ayo. 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 Loh. Loh, wis buka ngene.
Waduh, gawat. Ayamnya kemana ya? Karena terlalu fokus makan, mereka sampai nggak lihat ayamnya pergi. Mereka harus segera cari sebelum ngaiti padinya dimulai. Kalau begitu, Bolang cari ayamnya dulu ya. Semoga masih ada di sekitaran sini. Itu dia ayamnya. Sepertinya masuk ke kebun Ashitabah. Ayo cepat kejar, Lang. Kebun Ashitabahnya cukup luas. Jadi, mereka harus menyebar supaya ayamnya cepat tertangkap. Ayo cari lagi. Semangat. Ayamnya pasti bersembunyi di sela-sela Ashitabah. Tanamannya sangat rapat. Mereka harus sambil nunduk nyarinya. Kok gak ono yo? Kon ketemu arek. Podho ya gak ketok iki. Duh, nanding kok dilokno. Gule iki. Duh. Duh iki kale. Iki lho. Tadi lho. Akhire awas suwene. Digolek iket mangko gak ketemu-ketemu. Ya. Syukurlah ayamnya ketemu. Kena apa iki? Tanduranku lah kok rusak kabeh. Kowe golek ikon. Lho, apa sampe tutuk kene iku? Golek PT ocol pitike. Wah, lah iki malah koyo ngene iki ya tandurane bulek ya. Sampe napakne iki mangko aduh. Gak sengaja boleh. Gak sengaja ya, tapi nek apa iki dadi rusak kabeh. Ayo wangono aku menakno ayo. Ya, minta maaf. Aku ambar arek tak ngewangi boleh ae manen. Ya, ayo dewangi bulek ya. Aduh, karena mereka berlarian di kebun, jadi nggak sadar Ashitabahnya jadi berantakan. Bolangers, ada yang tahu Ashitabah? Tanaman ini asli dari negeri Sakura Jepang loh, atau disebut juga seledri Jepang. Ashitabah masuk ke Kecamatan Trawas di tahun 2000-an yang dibawa oleh orang Jepang untuk penelitian. Semua bagian dari Ashitabah bisa digunakan. Makanya Ashitabah sengaja dibudidayakan karena bisa mengobati penyakit tertentu. Kene wis. Ya. Boleh iki wis wae iki. Oh, ya wis akeh iku wis cukup digawe jajan. Ayo Ayo name bulek. Kral. Karena Bolang dan teman-temannya sudah bantuin bibinya merapikan kebunnya, mereka mau bikin makanan, yaitu candil. Candil makanan tradisional berbentuk bulat berkuah santan. Nanti bakal dicampur sama Ashitabahnya juga. Wah, asyiknya. Tapi Ashitabahnya harus diproses dulu. Pertama, dirajang kecil-kecil supaya cepat kering saat dijemur. Selanjutnya, pisahkan antara daun dan batang karena keduanya punya waktu penjemuran yang berbeda. Penjemuran daun dilakukan beberapa hari. Tapi jangan sampai gosong. Tujuannya agar daun dapat hancur dan bisa mengurangi kadar airnya. Loh, iki lho dadine godhong Ashitabah sing wis garing. Sing sampean iris mangko ya. Dadine ngene. Iki kok ngono. Iya, iki garing. Garing kaya Kok ngene iki dideplok nek kene ya. Tek alus. Warna. Dadi tepung. Pirape iki lho. Salake wis akeh cukukan. Ini yo. Mbak pasti nih. Iyalah, iki ku engko mak teko salak, terus ono gulone, manis iki engko. Senenganmu sih? Bikin selai salak mudah banget.
Salak yang sudah diparut cukup disangrai saja. Supaya lebih manis, diberi tambahan gula pasir dan diaduk sampai mengental. Daun ashitaba yang sudah kering ditumbuk sampai halus dan jadi tepung. Beri sedikit air dan saring kembali. Ekstrak daunnya digunakan sebagai pewarna alami candilnya. Ekstrak daun dicampur dengan tepung ketan, diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, dicampur lagi dengan tepung ashitaba. Ini glepung ashitaba sing wis dadi. Rupane ngene ya, ijo. Selai salak dan adonan candilnya sudah jadi. Saatnya mencetak. Ambil sedikit adonan, pipihkan di telapak tangan, lalu masukkan selai salaknya. Setelah itu, bentuk jadi bulat. Nah, ini. Wes didele baru ditutup ya, baru dibundut. Titik air. Titik air. Candil siap untuk direbus sampai mengapung. Asik, candilnya sudah jadi. Terakhir, tambahkan santan untuk kuahnya. Bibi dan kakak Bolang memang juara deh kalau buat makanan. Kenyal-kenyal ya, lawa mentol. Bolangers, karena ayamnya sudah ketemu, langsung dimasak untuk sajian acara Ngaiti Padi nanti. Ada tumpeng sawut dan panggang ayam. Sawut jajanan pasar berbahan dasar singkong dan dibentuk seperti tumpeng nasi pada umumnya. Semuanya sibuk banget sama tugasnya masing-masing. Lang, wis akeh ta? Wes, boleh. Oh ya wes. Cukup saiki gulane sampe lebokno. Ya, tak ngono. Dicampur gula supaya rasanya lebih manis. Tumpeng sawut biasanya terdiri dari beberapa warna. Wes, iku saiki wis campur ae iku. Mun. Nah, nek wis campur, bagi telu. Bumbu panggang ayamnya sudah jadi. Begitupun dengan singkongnya, siap untuk dikukus. Taruh dalam dandang dengan rapi, supaya warnanya nggak berantakan. Ayam ditusuk menggunakan sebilah kayu, lalu oleskan bumbu ke seluruh bagian tubuh ayam sampai merata. Panggang ayam salah satu makanan wajib di setiap acara tradisi, yang nantinya dimakan bersama-sama. Selesai juga kukus singkongnya. Lanjut disusun pada cetakan tumpeng yang dibentuk kerucut. Setiap habis masukin sawutnya, harus ditekan-tekan sampai padat supaya nggak buyar saat dikeluarkan. Oh, iki saiki ditoto kayak gini iki. Jajane ya. Wah, cantik sekali ya tumpeng sawutnya. Ada juga jajanan pasar lainnya. Lang, wis mateng ta pitike? Oh, wis mateng dang diangkat. Dijopuk dideleh kayak tumpeng, Lang. Akhirnya selesai juga Bolangers. Mereka nggak sabar mau cobain nanti setelah acara. Enak ya, Bule. Iya, enak ya. Enak. Ya jadi panas tapi. Kok digawe kok sore ya? Kayak acara wiwit pari. Bolangers, tradisi Ngaiti Padinya dimulai. Tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Acara ini bisa dihadiri siapa saja. Diawali dengan berjalan beriringan menuju sawah yang dingaiti. Setelah sampai di sawah, warga yang ikut duduk berdampingan lalu berdoa kepada Sang Pencipta
supaya diberikan hasil yang lebih baik untuk musim tanam selanjutnya. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu makan bersama. Tradisi seperti ini wujud dari kekompakan dan mempererat tali silaturahmi. Wajib banget untuk dilestarikan. Ngaiti padi ditutup dengan panen padi. Sampai sini dulu ya cerita dari anak-anak desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jaga selalu tradisi dan adat yang ada di tempat tinggal kalian, Bolangers. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.